Piala Dunia U20, cabut status tuan rumah Indonesia. Keputusan FIFA dikritik media Spanyol. FIFA membuat keputusan besar dengan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Keputusan ini dibuat hanya 2 bulan menjelang turnamen dimulai. Rabu 29 Maret 2023, FIFA melalui situs resmi menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA mengambil perubahan tersebut dengan mempertimbangkan situasi terkini di Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir sebetulnya sudah menemui FIFA di Doha, Qatar guna mengupayakan agar Piala Dunia U20 2023 tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Menyusul pertemuan hari ini, 29 Maret 2023, antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua PSSI Erick Thohir, FIFA telah memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bunyi pernyataan FIFA. Wajar, laga FIFA pun dikritik dan dipertanyakan oleh salah satu media besar Spanyol AS. Masih dalam rilis tersebut, FIFA secara tersurat menjelaskan alasan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Karena keadaan saat ini, FIFA menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya. FIFA ingin menggarisbawahi bahwa terlepas dari keputusan tersebut, tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI bekerja sama erat dan dengan dukungan pemerintah Presiden Jokowi dalam proses transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden Thohir. Terkait hal ini, AS kemudian membuat sebuah artikel yang berjudul "Mengapa FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023?" Dalam narasinya, AS merujuk pada pernyataan FIFA yang membuat mereka bertanya-tanya. Pertanyaan FIFA tersebut ternyata menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan keadaan saat ini? Mengapa bisa ada potensi sanksi? Apa yang terjadi dalam pertemuan antara Infantino dan Thohir? AS lantas berasumsi bahwa penolakan ini merupakan buntut dari serangan protes terkait keikutsertaan Israel sejak Maret. Sebelumnya pada bulan Maret, pengunjuk rasa memadati jalan di Jakarta, mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina dan menyatakan pandangan mereka bahwa Israel tidak boleh berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Wayan Koster, Gubernur Bali, salah satu provinsi paling terkenal di Indonesia, juga mengirim surat kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga di mana dia meminta mereka untuk melarang tim Israel bertanding di Bali. Indonesia versus Burundi 2-2. Sintayong Puji Lintal Jordi Amat CS. Timnas Indonesia menunjukkan mental kuat saat menang imbang Burundi 2-2. Dari skala 1-2, Garuda berhasil menyamakan skor 2-2 pada detik-detik akhir laga. Garuda menjamu Burundi pada laga uji coba kedua di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Selasa 28 Maret 2023. Tuan rumah sempat unggul 1-0 lewat gol Witan Sulaiman pada menit ke-61. Tapi, gol Burundi berhasil membalas 2 gol lewat gol Saido Berahino pada menit 80 dan Abedi Birigimana pada akhir menit normal. Beruntung Jordi Amat berhasil menjadi penyelamat dengan mencetak gol sundulan pada akhir laga. Timnas Indonesia pun terhindar dari kekalahan dengan mengakhiri laga 2-2. Untuk hari ini, para pemain bekerja keras secara keseluruhan. Banyak pemain berpuasa sehingga terlihat capek juga.
Seharusnya kami bisa main lebih baik, tetapi kami tidak bisa melakukannya, kata pelatih timnas Indonesia Sintayong saat memberikan keterangan seusai laga. Namun secara mental kami sudah baik, sampai akhir tidak menyerah. Saya apresiasi pemain untuk kekuatan mental mereka ini, ujarnya menambahkan. Hasil imbang ini bisa dibilang penurunan buat timnas Indonesia, sebab pada pertemuan pertama, Garuda sanggup memenangi laga dengan skor 3-1. Meski begitu, Sintayong mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya. Ia melihat timnya memberi harapan untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi selama 2 laga ini, saya menemukan beberapa hal positif. Sedikit lagi saja soal mental, pasti bisa jadi tim level Asia, tidak cuma ASEAN, ucap Sintayong. Isu pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia sedang ramai dibicarakan. Baru-baru ini status Indonesia sebagai tuan rumah terancam karena konflik politik dalam keolahragaan. Kasus ini pun memicu berbagai reaksi dari berbagai sudut pandang. Bahkan, para Garuda muda dari skuad timnas Indonesia 20 pun mulai bermunculan di media sosial untuk menyuarakan keresahan mereka. Terbaru, penyerang timnas Indonesia 20 Hoki Caraka mencurahkan hatinya di akun Instagramnya. Dia merasa mimpi para pemain muda Indonesia akan sirna begitu saja karena masalah politik. Untuk meredam rumor Piala Dunia U20 2023 tidak jadi digelar, Presiden Jokowi telah bersikap dan meminta Ketua PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA. Secara resmi masih belum ada keputusan terkait Piala Dunia U20 2023. Ujar Sintayong setelah memimpin timnas Indonesia kontra timnas Burundi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selasa 28 Maret 2023. Sean Petenaba tiba di Jakarta, ikut bela timnas Indonesia hadapi Burundi di laga kedua. Sean Petenaba diketahui sudah tiba di Jakarta. Akankah ia segera membela timnas Indonesia? Ya, salah satu pemain naturalisasi Indonesia, Sean Petenaba sempat memperlihatkan tiket penerbangannya dari Stavanger, Norwegia menuju Jakarta, Indonesia dalam unggahan Instagram pribadinya. Postingan itu diunggah sekira 23 jam yang lalu. Sementara diketahui waktu penerbangan dari Stavanger ke Jakarta sekitar 19 jam 20 menit. Jika melihat waktu tempuh penerbangan, Sean Petenaba seharusnya sudah tiba di Jakarta pada Minggu 26 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Bahkan tampak dalam keterangan tiket milik Sean Petenaba, estimasi ia tiba di Jakarta adalah pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah kedatangan Sean Petenaba di Jakarta itu membuat ia segera membela Indonesia? Pasalnya dalam waktu dekat ini timnas Indonesia akan kembali menghadapi Burundi di FIFA Matchday Maret 2023. Sekedar informasi, timnas Indonesia menghadapi Burundi sebanyak 2 kali dalam rangka FIFA Matchday Maret 2023. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah bersuah Burundi pada Sabtu 25 Maret 2023 malam. Di laga itu, skuad Garuda berhasil menembus perlawanan Burundi dengan skor 3-1. Adapun ketiga gol timnas Indonesia dicetak Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho. Sedangkan Burundi membalas lewat Pacifico Nikwombire. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali menghadapi Burundi pada Selasa 28 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Meski begitu, belum ada keterangan lebih lanjut apakah Sean Petenaba akan segera membela Indonesia di laga tersebut. Pasalnya, kabar terakhir menyebutkan Sean Petenaba belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu disebabkan kepindahan Federasi Sean Petenaba dari KNVB ke PSSI belum rampung.
Namun Sen Petenama sendiri sudah resmi berstatus warga negara Indonesia. Di sisi lain, belum diketahui juga tujuan Sen Petenama terbang dari Norwegia menuju Indonesia. Tapi yang jelas, menarik untuk dinantikan kabar terbaru soal ketersediaan Sen Petenama di skuad timnas Indonesia.